Sahabat Genanci, udah tahu belum proses terjadinya hujan itu seperti apa sampai bisa turun ke tanah? Nah, untuk turunnya air hujan ini ada beberapa proses yang perlu adik-adik atau sahabat Genanci ketahui. Nah, proses yang pertama adalah proses evaporasi, yaitu proses penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik di darat atau di perairan. Penguapan tersebut terjadi karena adanya suhu panas yang ada di bumi. Dan selanjutnya uap air akan semakin menggumpal dan menjadi awan. Saat suhu menjadi semakin panas, maka semakin banyak juga air yang menguap. Itu adalah proses evaporasi atau penguapan air. Setelah tahapan evaporasi, maka masuklah ke tahapan atau proses yang kedua, yaitu kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi saat evaporasi naik ke atmosfer bumi dan kemudian mengembun. Nah, di proses ini akan membuat terbentuknya partikel es karena udara di langit yang juga cukup cerah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Nah, itu tadi adalah proses kondensasi, yaitu naiknya uap air yang tadi sudah panas dan menjadi embun. Dan proses yang ketiga atau proses yang terakhir adalah proses presipitasi. Jadi setelah evaporasi, kondensasi, dan kemudian terakhir presipitasi. Nah, proses presipitasi ini adalah proses terakhir, yaitu mencairnya butiran-butiran es tadi kan sudah mengembun, pertama kan menguap, kemudian mengembun dan membentuk sebuah awan. Kemudian butiran es yang ada di awan tadi jatuh atau turun ke bumi dan itulah yang disebut dengan hujan atau air hujan. Jadi air hujan tadi itu terbentuk dari 3 proses itu, atau bisa dibilang juga awan yang sudah menggumpal di langit yang semakin berat itu yang akan menjadi tetesan-tetesan air, dan itu yang kita sebut dengan hujan. Nah, jadi adik-adik, kita sudah tahu semua tentang proses turunnya hujan, mulai dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, karena kita sudah tahu gimana proses turunnya hujan, jadi kalau kita main air hujan, kita setidaknya juga sudah tahu ilmunya. Proses terjadinya hujan itu seperti apa sampai bisa turun ke tanah? Nah, untuk turunnya air hujan ini ada beberapa proses yang perlu adik-adik atau sahabat Genanci ketahui. Nah, proses yang pertama adalah proses evaporasi, yaitu proses penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik di darat atau di perairan. Penguapan tersebut terjadi karena adanya suhu panas yang ada di bumi. Dan selanjutnya uap air akan semakin menggumpal dan menjadi awan. Saat suhu menjadi semakin panas, maka semakin banyak juga air yang menguap. Itu adalah proses evaporasi atau penguapan air. Setelah tahapan evaporasi, maka masuklah ke tahapan atau proses yang kedua, yaitu kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi saat evaporasi naik ke atmosfer bumi dan kemudian mengembun. Nah, di proses ini akan membuat terbentuknya partikel es karena udara di langit yang juga cukup cerah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Nah, itu tadi adalah proses kondensasi, yaitu naiknya uap air yang tadi sudah panas dan menjadi embun. Dan proses yang ketiga atau proses yang terakhir adalah proses presipitasi. Jadi setelah evaporasi, kondensasi, dan kemudian terakhir presipitasi. Nah, proses presipitasi ini adalah proses terakhir, yaitu mencairnya butiran-butiran es tadi kan sudah mengembun, pertama kan menguap, kemudian mengembun dan membentuk sebuah awan. Kemudian butiran es yang ada di awan tadi jatuh atau turun ke bumi dan itulah yang disebut dengan hujan atau air hujan. Jadi air hujan tadi itu terbentuk dari 3 proses itu, atau bisa dibilang juga awan yang sudah menggumpal di langit yang semakin berat itu yang akan menjadi tetesan-tetesan air, dan itu yang kita sebut dengan hujan. Nah, jadi adik-adik, kita sudah tahu semua tentang proses turunnya hujan, mulai dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, karena kita sudah tahu gimana proses turunnya hujan, jadi kalau kita main air hujan, kita setidaknya juga sudah tahu ilmunya.